Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nuria Dorangputih dengan NIM 0506231239 dari kelas Manajemen 6A. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Teknologi dengan dosen pengampu Ibu Umi Salamah MM. Pada video kali ini saya akan membahas salah satu kasus perolehan teknologi, yaitu akuisisi Fitbit oleh Google yang selesai dilakukan pada tahun 2021. Pertama, saya akan menjelaskan ringkasan kasus dan tujuan strategis dari perolehan teknologi tersebut. Fitbit adalah perusahaan yang terkenal dengan produk smartwatch dan fitness tracker yang digunakan untuk memantau kesehatan, seperti detak jantung, kualitas tidur, jumlah langkah, dan aktivitas fisik lainnya. Nah, pada tahun 2021, Google mengakuisisi Fitbit dengan nilai sekitar 2,1 miliar US dollar. Akuisisi ini dilakukan karena Google ingin memperkuat posisinya di industri wearable atau perangkat pintar yang bisa digunakan sehari-hari. Selain itu, Google juga ingin mengembangkan layanan kesehatan digital serta meningkatkan daya saingnya terhadap Apple yang saat itu mendominasi pasar smartwatch melalui Apple Watch. Dengan mengakuisisi Fitbit, Google memperoleh teknologi kesehatan digital, perangkat wearable yang sudah dikenal masyarakat, dan basis pengguna yang cukup besar. Nah, selanjutnya, untuk mengukur keberhasilan akuisisi tersebut, Google menggunakan 3 metrik kinerja utama. Metrik yang pertama adalah pangsa pasar wearable. Metrik ini dipilih karena salah satu tujuan utama Google adalah meningkatkan posisinya di pasar smartwatch dan perangkat kesehatan digital. Jika pangsa pasar meningkat, berarti akuisisi tersebut memberikan hasil yang positif. Metrik yang kedua adalah jumlah pengguna aktif Fitbit dan Wear OS. Metrik ini digunakan untuk melihat apakah teknologi yang diperoleh dari Fitbit berhasil dimanfaatkan dan diterima oleh pengguna setelah proses akuisisi berlangsung. Kemudian, metrik yang ketiga adalah inovasi produk dan teknologi. Metrik ini digunakan untuk melihat apakah Google mampu mengembangkan produk atau fitur baru setelah mengakuisisi Fitbit. Contohnya adalah integrasi teknologi Fitbit ke dalam Google Pixel Watch dan pengembangan berbagai fitur kesehatan yang lebih canggih. Berdasarkan hasil evaluasi, akuisisi Fitbit dapat dikatakan cukup berhasil. Google berhasil memanfaatkan teknologi Fitbit untuk mengembangkan produk wearable yang lebih kompetitif. Salah satu contohnya adalah hadirnya Google Pixel Watch yang menggabungkan teknologi kesehatan Fitbit dengan layanan milik Google. Selain itu, Wear OS juga mengalami peningkatan sehingga mampu memberikan pengalaman yang lebih baik bagi pengguna. Namun, masih terdapat beberapa gap atau kesenjangan yang ditemukan. Dari sisi strategis, Google masih menghadapi persaingan yang cukup kuat dari Apple yang sampai sekarang masih menjadi salah satu pemimpin pasar smartwatch dunia. Dari sisi operasional, proses integrasi teknologi Fitbit ke dalam ekosistem Google membutuhkan waktu yang tidak singkat, sehingga beberapa manfaat akuisisi tidak langsung dirasakan. Sedangkan dari sisi hubungan dengan pelanggan, sebagian pengguna Fitbit sempat merasa khawatir mengenai keamanan dan privasi data kesehatan mereka setelah Fitbit menjadi bagian dari Google. Berdasarkan hasil analisis tersebut, ada 2 rekomendasi yang dapat diberikan. Rekomendasi pertama adalah Google perlu terus mengembangkan fitur kesehatan berbasis kecerdasan buatan atau AI agar produk yang dihasilkan semakin inovatif dan mampu bersaing dengan kompetitor. Rekomendasi kedua adalah meningkatkan transparansi serta perlindungan data pengguna. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan pelanggan dan memastikan bahwa data kesehatan pengguna tetap aman. Sebagai kesimpulan, akuisisi Fitbit oleh Google merupakan langkah strategis untuk memperoleh teknologi yang dapat memperkuat posisi perusahaan di bidang wearable dan kesehatan digital. Akuisisi ini memberikan manfaat berupa peningkatan inovasi produk, pengembangan teknologi, dan penguatan daya saing perusahaan. Meskipun masih terdapat beberapa tantangan, secara keseluruhan, akuisisi ini dapat dikatakan memberikan dampak positif bagi Google. Cukup sekian hasil video saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.